hijau pegunungan Sulawesi Selatan, terdapat sebuah desa yang menyimpan keindahan alam dan cerita kehidupan yang tak lekang oleh waktu. Desa itu bernama Tapong, sebuah permata kecil di Kecamatan Maiwa, Kabupaten Nrekang, dengan udara yang sejuk, pemandangan yang menawan, dan masyarakat yang hidup dalam harmoni. Tapong hadir sebagai gambaran desa yang sederhana namun penuh makna. Secara geografis, Desa Tapong terletak di wilayah Maiwa, salah satu kecamatan di Kabupaten Nrekang yang dikenal dengan panorama alam pegunungannya. Sejak dahulu, masyarakat Tapong hidup berdampingan dengan alam. Sungai yang jernih mengalir di lembah, tanah yang subur membentang luas, dan hutan yang rimbun menjadi bagian dari kehidupan mereka. Sejarah Tapong tidak ditulis di buku-buku besar, tetapi terukir dalam cerita, dalam tanah yang mereka garap, dan dalam nilai kebersamaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sehari-hari, masyarakat Tapong menjalani hidup dengan kesederhanaan. Sebagian besar warganya adalah petani. Sawah dan kebun menjadi sumber penghidupan utama. Padi, jagung, dan hasil bumi lainnya tumbuh dengan subur, memberi kehidupan bagi setiap keluarga. Di sela-sela kerja di ladang, gotong royong tetap menjadi nafas kehidupan sosial. Dari membangun rumah, membersihkan jalan, hingga membantu sesama saat kesulitan. Semua dilakukan bersama-sama. Nilai kebersamaan inilah yang menjadikan masyarakat Tapong kuat meski hidup di tengah keterbatasan. Tapong bukan hanya desa pertanian, alamnya menyimpan potensi besar yang bisa dikembangkan. Sawah yang menghijau, aliran sungai yang jernih, dan udara pegunungan yang sejuk adalah daya tarik wisata tersendiri. Bila dikelola dengan baik, Tapong dapat menjadi tujuan wisata pedesaan yang menyenangkan. Bagi siapa saja yang merindukan suasana asri jauh dari hiruk-pikuk kota, selain itu hasil kebun dan produk olahan tradisional bisa menjadi identitas ekonomi desa yang bernilai tinggi, memberi peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tapong masih memegang erat tradisi dan budaya warisan leluhur. Perayaan hari besar, pesta panen, hingga kegiatan keagamaan selalu dijalankan dengan penuh kebersamaan. Di setiap acara-acara, doa-doa dipanjatkan, syukur dilantunkan, dan persaudaraan dipererat. Tradisi ini bukan hanya ritual semata, melainkan cara masyarakat menjaga jati diri, mengikat tali persaudaraan, dan mewariskan nilai luhur kepada generasi muda. Budaya inilah yang membuat Tapong bukan sekedar sebuah desa, tetapi juga sebuah rumah yang hangat bagi warganya. Desa Tapong adalah cermin dari kekayaan alam dan kekuatan budaya Indonesia. Di balik kesederhanaannya, tersimpan potensi besar yang menunggu untuk digali. Harapan terbesar kini terletak pada generasi mudanya. Merekalah yang akan menjaga kelestarian alam, meneruskan nilai-nilai budaya, dan membawa Tapong menuju masa depan yang lebih baik. Desa Tapong juga terdapat kuburan sakral yang dikenal dengan Kuburu Lobo dan Kuran Jangkoridi. Kedua tempat ini diyakini sebagai jejak awal masuknya Islam di wilayah Tapong. Bagi masyarakat, situs ini bukan sekedar makam, tetapi simbol sejarah dan bukti perjalanan spiritual para pendahulu. Hingga kini tempat tersebut dijaga dengan penuh penghormatan, menjadi pengingat bahwa nilai-nilai Islam telah lama menyatu dalam kehidupan masyarakat Tapong. Kita cerita sini Pak mengenai mengapa sejarah nanti kaburu. Sejarah nanti Lobo Pusat agrowisata yang memperkenalkan hasil kebun lokal kepada masyarakat luas. Produk unggulan seperti durian, hasil sadap pernira, dan olahan tradisional lainnya bisa menjadi identitas ekonomi desa yang bernilai tinggi, serta membuka peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari tangan-tangan terampil mereka, miras segar diolah menjadi gula merah, minuman tradisional, hingga bahan pangan lainnya yang bernilai ekonomi. Pekerjaan ini membutuhkan keterampilan khusus,
sekaligus menjadi warisan mata pencaharian yang masih bertahan hingga sekarang. Bila potensi alam ini dikelola dengan baik, Tapong dapat berkembang menjadi tujuan wisata pedesaan yang menenangkan. Budaya inilah yang membuat Tapong bukan sekedar sebuah desa, tetapi juga sebuah rumah yang hangat bagi warganya. Tapong juga dikenal sebagai salah satu daerah penghasil durian. Setiap musim panen, aroma durian yang khas menyebar di sudut-sudut desa, menjadi daya tarik tersendiri bagi warga maupun pendatang. Durian Tapong terkenal dengan cita rasa yang legit dan daging buah yang tebal, menjadikannya salah satu komoditas unggulan desa. Di tengah hijaunya alam Sulawesi, tersembunyi sebuah aliran air yang tenang namun penuh makna. Inilah Sungai Salasang, nadi kehidupan yang mengalir di jantung desa Tapong. Sungai ini juga menyimpan cerita. Di balik gemercik airnya, ada kisah-kisah lama yang diturunkan dari generasi ke generasi tentang bagaimana sungai ini dijaga, dihormati, dan dianggap sebagai bagian dari roh alam yang hidup. Bagi warga Tapong, menjaga Sungai Salasang bukanlah kewajiban, tapi warisan leluhur yang harus terus dilestarikan. Namun seperti banyak sungai lain, Sungai Salasang pun Pak, bisa mungkin kita ceritakan secara singkat mengenai siapa apa peran tak di dalam budayanya Tapong, Pak? Di pertama kalau perannya itu kebetulan Bapak dulu Arut Tapong yang ke-18 dan kemudian pengukuhan kembali kemarin itu saya sebagai menggantikan beliau. Jadi begitu ceritanya. Jadi kita yang ke 19. Ya. Iya. Jadi artinya coba diulangi tadi pertanyaannya tadi. Mengenai peran tak dalam melestarikan budaya di desa Tapong, Pak. Ya, alhamdulillah. Maksudnya ini kalau perannya tetap bagaimana caranya kita mempertahankan adat istiadat yang ada di kampung, kita kembangkan, artinya melalui dengan adanya sejarah yang perlu kita jaga. Terus ini kan yang namanya budaya Maiwa, ini kita bicara umumnya Maiwa karena Tapong adalah pusatnya kerajaan Maiwa dulu. Ya. Jadi tetap harus dipertahankan adat istiadat yang ada. Terus bagaimana, karena kalau kita lihat sekarang itu kayaknya budaya agak apa ya, agak tersampingkan sekarang. Nah itu tapi dengan adanya ini kebetulan kan undang-undang sekarang kan sudah ada yang mendukung tentang adat itu sebetulnya di pemerintahan sudah diadakan seperti itu. Begitu juga dengan pertemuan-pertemuan seperti saya yang sampai keluar kemana, sampai daerah kerajaan-kerajaan sekitar, begitu semua rata-rata begitu. Jadi mungkin dengan seperti ini kita akan menjaga terutama adat istiadat, kebudayaan, kebiasaan yang ada di daerah Maiwa pada umumnya.